Dosa Lenas. Oke, silakan digambarin sana ya. Saya nanti ngecek penilaiannya juga. Yang pakai HP emang agak sulit lurusnya ya. Tapi saya paham maksudnya. Ini DE kasih nama ya. Nama bisa pakai sticky note. Kalau di HP tanda tambah ada situ tanda tambah, silakan dituliskan. Pilih sticky note ya. Kemudian tandai yang mana punya kalian suka. Ini apa? Ada yang raise hand? Ada mau tanya? Ana tadi belum jelas lagi pelajaran ini, Zat. Ya Tadi dari anak izin ke WC, Zat. dari awal tadi ya. Di layarnya nampak kan materinya? Nampak, Zat? Ya, di slide kedua ini ada pengertian vektor. Ya, ini jadi materi kita cuma sedikit sini aja dulu. Belum ada berhitung ya, lebih kepada pengertian saja. Vektor itu garis yang memiliki arah itu secara singkatnya. Cara menuliskannya bisa dengan dua jenis. Pertama menyebutkan dengan huruf kecil seperti ini, vektor U. Ya, mengapa disebut dengan U? Ya bebas saja. Boleh A kecil, boleh B kecil, boleh U kecil, terserah. Yang penting huruf kecil. Tapi kalau huruf kecil cuma satu aja disebutkan, ya. Kemudian versi lainnya disebutkan dengan huruf besar. Kalau tadi huruf U kecil, sekarang huruf A dan B besar. Kalau huruf besar, dia minimal dua huruf ya. A dan B dan C misalkan, C dan D gitu ya. Atau P dan Q misalkan. Maksud P dan Q tadi adalah dua titik ujungnya ya. A dan B berarti A sebagai titik awalnya, B sebagai titik akhirnya ya. Maka ini disebut dengan vektor AB. Arahnya dari arah A menuju B, berarti ke atas gitu ya. Sedangkan kalau vektor U tidak ada titik awal sama akhir, tapi cuma disebutkan nih vektor U ya. Satu huruf saja yang mewakili garis ini. Tapi kalau vektor AB satu vektor yang disebutkan titik pangkal dan titik akhirnya gitu ya. Kemudian satu lagi ada namanya vektor yang tidak memiliki panjang, bukan tidak memiliki panjang ya, memiliki panjang 0 ya, atau ya tidak ada garis ya, hanya dalam bentuk satu titik, itu disebut dengan vektor 0. Ya gambarnya cuma satu titik saja. Gitu ya. Jadi tiga penyebutan ini yang akan kita pelajari, termasuk yang dituliskan sama ke teman-teman sekarang, itu ada dua versi dalam bentuk penulisan huruf kecil dan huruf besar ya. Sebagai contoh di sini ada 6 gambar, ada vektor ada vektor P, AB, RS dan sebagainya ya. Ini penyebutannya saja dulu. Ini vektor P ya, karena diwakili oleh satu huruf saja. Kalau yang ini vektor AB karena diwakili oleh dua huruf besar. Dari A panahnya kan ke B nih, berarti diakhiri oleh B. Kalau nomor 3 ini vektor SR bukan RS ya, karena dari arah S menuju ke R. Tengok tanda panahnya ya. Yang keempat ini vektor Q. Ini karena huruf Q ya. Nah, karena dia cuma satu huruf, berarti dia harus huruf kecil. Demikian juga dengan vektor yang kelima ini vektor B ya, dan hurufnya harus huruf kecil. Yang keenam vektor T, T-nya juga huruf kecil karena dia tunggal cuma satu huruf. Tapi kalau dia dua huruf kayak RS ini, SR ya kalau sini ya, maka dia harus disebutkan kedua-duanya. Nah, itu SR, kalau sini AB. Ini penamaan saja gitu ya.
Maksud penamaannya apa? Jadi nanti jika diberikan pertanyaan seperti ini, gambarkan vektor U dengan 6 satuan. Ya, 6 satuan itu bebas, boleh ke kanan, boleh ke atas, boleh ke bawah, ke kiri, atau bentuknya miring juga boleh. Ya, karena diminta hanya vektor U kecil, berarti U-nya ini bebas, boleh di mana saja gitu. Tidak harus di ujung di awal atau di akhir. Ya, kalau bisa di tengah-tengah ya untuk mewakilinya saja. Ini hanya penamaan saja. Dan mengapa disebut dengan U? Karena permintaan soal. Ya. Soalnya minta vektor U, berarti kita sebutkan nama vektor U. Ya. Atau dalam bentuk huruf besar, sekarang nih vektor DE ya, dengan panjang 5 satuan. DE ini maksudnya gimana? Berarti awalnya harus huruf D, berakhir di huruf E gitu ya. Dari D menuju ke E gitu. Nah, jadi seperti yang digambarkan oleh Altof ini misalkan dari bawah ke atas. Ini kan 5 kotak, 5 satuan itu 5 kotak. 1 2 3 4 5. Ini dia. Karena dia di E, berarti panahnya dari arah D menuju E gitu ya. Jadi jangan kebalik, jangan dari E ke D. Karena yang diminta itu vektor DE, bukan ED. Ya. Ini juga kawan yang lain nih gambarkannya. Intinya gambarnya harus sesuai dengan permintaan soalnya gitu ya. Kalau diminta 5 satuan ya 5 kotak. Nah, ini pakai Farud ini benar. Oke, atau di sini. Paham, Zat? Ya, yang lainnya lebih kurang seperti ini ya. Ini karena masih pakai HP sih biasanya yang jadi tidak lurus garisnya. Oke, ini kalau di di slide ketujuh kayaknya ada acak-acakan. Yang mana satu yang digambar? Nih Raditya, oke nih. Rafa Dio terlalu banyak coretan. Yang mana satu Rafa? Ahmad Fauzan satu, yang mana nih Ahmad? Siap, nggak ada nama Zat. Hah? Ini di slide Siap, ketujuh. udah tahu siapa yang hapus Zat. Iya, acak-acakan. Yang mana satu punya antum nih? Ini Rafa juga nih. Ahmad Fauzan yang mana nih bentuk objeknya ya? Iya, dari sekarang kan kalau di ini ya di digital lagi ini agak sulit gitu karena kalau komputer sih bisa dia menggambarkan garis lurus ya. Kalau di HP pak ya. Kalau di komputer yang kayak punya Zat ini mudah dia gambar garis lurus. Tapi kalau di HP ya susah karena garis tidak bisa lurus ya kalau di HP, agak sulit. Kecuali memang ada toolsnya gitu. Ini saya lihat masih tahap pengembangan sih kalau Google Jamboard, belum sempurna ya, tapi lebih kurang seperti ini ya, kita baru untuk menggambarkan saja. Ini anggap aja garisnya lurus gitu ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan, ini paham ya, untuk materi menggambarkan dulu. Jadi dia banyak variasinya, jadi tidak, kalau nanti sih pertanyaannya apa, kalau diberikan pertanyaan seperti ini ya jawabannya bervariasi gitu, tidak akan mungkin seragam ya, tidak akan mungkin sama jawaban Raditya sama Ravadio, karena kan menurut dia 5 satuan ini bisa jadi ke atas, menurut Raditya nanti Ravadio bisa jadi ke kiri gitu. Jadi kan bervariasi sehingga ya jangan sampai mencontek gitu ya, jadi jawabannya kan harus berbeda peragam. Oke, sekarang yang kita pakai arah lah. Kalau tadi kan itu baru pertanyaan terbuka gitu ya, dalam artian gambarkan vektor ini cuma 5 satuan. Sekarang yang pakai arah. Di slide ke-8 gambarkan vektor. Ini misalkan namanya PR. Dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah sepanjang 8 satuan misalkan. 8 satuannya dikira-kira saja ya. Karena agak sulit, nggak bisa pakai penggaris ini. 8 kotak berarti Zat. Iya, dikira-kira aja. Nih. Buatnya di Jamboard, Zat? Iya, di Jamboard sini. Atau kalau mau di buku boleh juga, nanti lampirkan fotonya di sini. Tapi ribet ya. Mending sini aja coret langsung. Dikira-kira saja. Di ini ya, di slide ke-8, 9, 10 ada 3 slide saya buat. Silahkan di gambar di sana. Nanti untuk bedakan mana yang punya kita kayak mana tuh, Zat? Kasih Dibuat nama juga, Zat? Iya, kasih namanya langsung di situ. Sebelah. Ya, punya kawannya jangan dicoret ya, jangan dihapus. Buat tugas lah. Ini keaktifan saat nilai dari sini.
Ini siapa yang nyoret besar ini? Set, hitung-hitung kotaknya dari mana ya? Hmm? Dikira Hitung saja. kotaknya dari mana? Ini kita belum bisa menyebutkan kotaknya, ukurannya panjangnya harus ini ya, harus sesuai. Tapi ya dikira saja 8 tuh sepanjang apa kalau di dalam Jamboard ini. Ya dikira saja. Karena agak sulit sih Yang untuk penting mengukur. 8 kotak kan, Red? Iya dikira-kira 8 kotak tuh berapa gitu ya. Jangan sampai kecil kali lah, atau jangan terlalu panjang gitu. Ini Ustadz hapus dulu yang besar, bentar. Nah, yang lain kita hapus dulu yang besarnya, kita hapus jadi nyorot besar ini. Nah, dah. Di slide 8, 9, 10 itu ada ini, ada pertanyaan yang bisa dijawab. Siapa nih? Ya, jangan dicoret punya kawannya atau di ini ya, dihapus. Ya ini kalau digital di sini payah sih itunya. Masalahnya ada yang suka iseng kadang-kadang. Kalau ramai di set ke-8 ke set 10 tuh kosong tuh baru 1 orang. Ini banyak kali nih, set 8 ini ada 4 orang, 5. Di slide 9 10 tuh baru 2 orang. Nah, nih dikira-kira PR arah kiri, arahnya sesuaikan ya dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti kan harus sama miringnya gitu. Tidak ada variasi lain. Nanti baru kita koreksi ya. Ini yang gambar objek ini siapa ini? Permisi ke kamar mandi sebentar, Zat. Ya, Permisi kasih ke Bang. kamar mandi. Yuk, ada 2 menit lagi sebelum kita beralih ke tugas. Tugasnya seperti ini juga ya, menggambarkan tugas awal. Ini siapa yang gambar objek? Hapus saja. Nah, ini Naufal Fahri Dani. Kira-kira 8 ya, anggap jadi 8. Oke, Fadil siap. Ini Izan panahnya belum ada nih Izan. Di set ke-8 ada Izan duluan. Di arahnya belum ada ya. Apakah ke bawah atau ke atas? Raditya oke. Abiyu tapi tetap terlalu pendek Abiyu ya. Nabil Mufid. Nah, ini masih belum sesuai arahnya Nabil. Dia harus dari kiri atas ke kanan bawah. Ini sejajar di P dan R. Berarti masih kurang tepat. Karena dia harus dari kiri atas ke kanan bawah. Di slide ke-9 belum ada. Slide 10 ada Farudin. Oke, Farudin benar. Siapa yang belum ada gabung lagi? Atau ada yang tidak bisa bergabung nggak di situ di Google Jamboard? Yang belum menuliskan. Siapa gambar hati lagi? Udah ada lagi?
Mana dia? Siapa yang gambar ke sini? Ya, oke, Nabil udah benar. Hilang tugasnya. Baik, ini terlalu banyak ini nih. Siapa yang buat nih? P ini huruf. Dah, baik, dah. Ini Ustadz ini kan dulu ya. Oke, sebentar. Dan ini Ustadz stop dulu untuk menulisnya karena waktu dia mau habis juga. Kita mau ngoreksi ya. Ustadz ceng dulu. Jadi cuma bisa lihat aja. Oke, dah. Itu berhenti ya. Jadi yang bisa nulis dah cuma Ustadz aja lagi. Baik, sini Ustadz akan ngoreksi lagi untuk jawaban-jawaban teman-teman. Ya, ini karena udah mau habis waktunya, jadi kita tinggal membuat konklusi apakah ada benar yang dituliskan dan sebagainya. Ya, pertama nih dari slide ke-10. Ini dikira dulu untuk teman-teman yang benar ya. Saya cek. Pertama dari Farudin. Ini udah benar ya, sesuai dengan permintaannya. Ahmad Fauzan nih oke. Benar. Arah yang diminta sesuai ya. Panjangnya mungkin ya bisa jadi mendekati yang diinginkan. Altof juga sama. Oke. 3 orang benar. Rafadio benar. Miftahul oke. Ini tak ada nama. Cak, Nah, izin saya. ya silakan. Kemudian di slide ke-8 ada Noval, oke. Fadil benar. Izan ini arahnya kemana nih Izan? Ke atas ya. Nah, kalau Izan ini masih salah ya. Pertama ada 2 kesalahan. Arahnya 1, kalau ke atas salah, tapi kalau ke bawah bisa juga salah ya. Garisnya nggak miring seperti ini sebenarnya. Karena dari kiri atas berarti harus dari ini kiri bawahnya ke kanan atas. Kemudian hurufnya juga masih kurang tepat, dia harus huruf besar. Nabil Mufid oke. Abiyu benar, arahnya ada ya, tapi ini kurang panjang aja nih punya Abiyu. Raditya Sepel oke, benar ya. Jadi ini yang bisa digambarkan sesuai dengan permintaan soalnya, jadi banyak variasinya. Baik, untuk kegiatan evaluasi belajar ya, untuk latihan dan sebagainya, di sini ada satu soal ya. Ini soal nanti Ustadz kirimkan di Google Classroom juga. Tugas latihan 1 untuk matematika peminatan ini. Ya, silahkan dilihat ini ya di Google Meet-nya. Gambarkan vektor DE. Kerjakannya di Jamboard juga lah, Zat. Boleh. Tapi ya sesuai ya panjang yang diminta ya. Oke, Zat. Ya. Pertama gini, menggambarkan vektor DE berarti harus ada titik pangkal sama titik ujungnya, panjangnya 6 satuan. Bebas ya, mau dia ke kiri mau ke kanan, yang penting panjangnya sama namanya harus benar. Oke. Yang kedua menggambarkan vektor A. A-nya A kecil ya. Sesuaikan arahnya. Ini panjangnya bebas, mau 6 satuan boleh, 3 satuan boleh, tidak ada aturan ya. Yang jelas nanti tentu antara siswa A dan B berbeda-beda ya. Karena kalau sama berarti kan ada mencontek itu. Karena sini kan tidak diberikan aturan satuannya berapa, jadi bebas. Kembali ke kalian, tentu jawabannya bervariasi gitu ya. Kalau yang ketiga masih sama ya. Tapi di sini dia arahnya nanti wajib miring. Jadi harus diagonal ya. Tidak boleh lurus seperti ke atas atau ke bawah, ke kiri kanan. Tapi harus miring atau serong. Ya. Intinya gambarkan sesuai dengan permintaan soal. Boleh gambarnya di Jamboard, boleh, nanti di screenshot terus dikirim juga ke Classroom ya. Boleh di buku latihan ya, terserah. Tapi sesuaikan dengan permintaan soal. Baik. Untuk tugas sesuai dengan kesepakatan kelas, ini kemarin ditumpulkan di hari Ahad ya. Penyelesaian sampai hari Ahad sesuai pekan penugasan. Berarti hari Ahad ini jam 12 malam ya.
terakhirnya. Oke. Tapi sini Ustadz tandai ini tugasnya terakhir kumpul tanggal 17. Di lebih dari itu nanti tugasnya dikurangi nilainya. Oke, nih udah Ustadz kirim di Google. Kayak mana cara ngirim dari Jamboard ke Google Di Classroom, Ustadz? screenshot. Ini misalkan ya, misalnya ada pilihan ini. Nih save frame as image di sini ya. Gambarkan saja, nanti boleh di ini. Nah, misalkan nih punya Fadil ini, yang ada Fadil, nanti disuruhnya download gitu ya, itu bisa. Tapi ya di Jamboard kalian masing-masing gitu. Kalau ini kan Jamboard kelas ya. Kasih namanya misalkan tugas vektor, nanti dia terdownload. Nanti ya terdownload sepertinya. Baru ini kirim ke Google Classroom. Kalau di HP juga sama lebih kurang. Baik, ada pertanyaan? Paham tugasnya ya? Tugasnya ada di Google Classroom. 3 soal, kumpulkan sampai hari Ahad terakhir. Baik, ini karena waktu juga udah mau habis. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika tidak, ada mau ditanyakan Nabiu? Ada ya? Oke. Jika tidak ada bertanya, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami penjelasan dari Ustadz, kemudian dari Oh iya, Zat. Ada yang izin lah dia. Iya, siapa? Biar Ustadz dari namanya. Izinnya Ini karena apa ya? Fatir, dia Safar. Fatir. Oke, Fatir ya. Terus Mirza tadi dia udah masuk ya, tapi karena jaringan keluar nih. Iya. Fatir dengan Mirza. Ya. Dua itu aja. Terus si Habib Andref izin juga. Fatir. Ya. Tugasnya apa? Apa? Tugasnya apa? Di Classroom-nya ada. Nih, latihan vektor 1. Ada gambar kirim sana ya. Ini dia. Oh, ya oke. Ya, silakan dibuka gambarnya terus dikerjakan sesuai dengan permintaan soal di sana. Tugasnya mirip dengan yang kita kerjakan di kelas di Jamboard ini ya. Nah, silakan menyesuaikan saja sesuai dengan. Kalau ada ininya, kalau penjelasannya kurang lengkap, ini Ustadz rekam pembelajarannya. Nanti Ustadz share juga di Classroom gitu. Kalau mau diulang-ulang ya bisa. Oke. Ya tugasnya tengok di Classroom ya. Ya, 3 soal. Waktunya sampai hari Ahad normalnya ya, untuk nilai maksimal. Di luar dari itu nanti terjadi pengurangan nilai sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Dikurangi izin ya. Iya. Oke ya. Baik, ada lagi mau ditanyakan? Yang izin tadi 3 orang ya? 3 orang. Siapa tadi? Ini kan Habib Andre. Ya. Siapa lagi? Fatir sama Mirza ulang. Baik. Ada lagi mau ditanyakan? Kita cukupkan ya untuk pembelajaran ini. Semoga bisa dipahami. Sebelum kita tinggalkan Google Meet-nya, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Oke, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.